Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya menjadikan kita paham, itulah keluarga. Dan keluarga ini termasuk salah satu di antara hal yang paling menjadi target serangan, yaitu adalah keluarga kita. Tidaklah Dajjal ketika turun pada kehidupan kecuali yang diserang itu adalah keluarga. Dan kita ingat, Bu, kalau ada satu keluarga sudah tidak lagi memiliki ketahanan, maka sering sekali keluarga yang mereka tidak menyadari betapa nilainya sangat berharga pada keluarga itu, biasanya akan terjadi banyak problematika dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat itu ya disebabkan karena keluarga itu tidak kuat. Makanya kita lihat, saya ambilkan contoh-contoh penelitian. Makanya kita menjumpai kalau keluarga sudah timpang, itu banyak sekali hal-hal yang terjadi dari kemadharatan dan kerusakan disebabkan karena keluarga. Berapa banyak laki-laki yang berselingkuh disebabkan karena wanita tidak menjadi tempat yang paling nyaman bagi suaminya. Dan berapa banyak istri yang berselingkuh ketika sang suami tidak menjadi tempat yang nyaman, dia menyampaikan segala sesuatu. Bukan berarti selingkuhnya dibolehkan, tidak haram, tapi dimulai pasti dari konflik internal dulu. Bahkan maaf ya, data BKKBN itu menyebutkan kepada kita tentang sebuah fakta yang mencengangkan, Bu. Kalau nggak salah BKKBN, apa saya lupa. Di mana istri saya memberitahu saya, Abi tahu, ternyata perempuan, anak-anak gadis yang berzina dan mau dizinai, walaupun sebenarnya kalau perempuan dizinai itu kan sebenarnya dihinakan. Karena dia dilepas segelnya tanpa ada komitmen. Tapi kenapa banyak perempuan semakin hari ini keseret semakin banyak yang berzina? Karena ternyata ada satu benang merah. Perempuan yang berzina itu memiliki satu benang merah dalam satu penelitian. Apa benang merahnya? Dia tidak kuat. Ayahnya memberikan tangki kasih sayang kepada sang anak. Ketika anak perempuannya kurang tangki kasih sayangnya, akhirnya setiap respon kasih sayang yang dia dapatkan melalui gadgetnya, sosial medianya, langsung direspon sama dia. Kenapa? Dia kurang kasih sayang dari bapaknya. Kalau bapak itu sudah fatherless, tidak pernah hadir di dalam rumah, memberikan kasih sayang, memberikan curahan rahmat, anaknya nanti cari kasih sayang. Akhirnya apa? Ketika WhatsApp masuk, memberikan kelembutan, dia tidak sadar. Ini adalah mungsang berbulu domba. Akhirnya keluarlah dan akhirnya terjadilah banyak kekacauan. Ada yang bertemu di jalan ditinggalkan, ada yang bertemu di jalan diseret, diperkosa. Itu ternyata memiliki benang merah. Apa benang merahnya? Tidak hadirnya seorang bapak pada pendidikan kasih sayang untuk seorang wanita. Loh, sampai segitunya masalah keluarga itu. Kita juga jumpai, saya pernah menjumpai satu investigasi di Amerika. Ada seorang predator pedofilia yang tertangkap dan dihukum seumur hidup. Dihukum mati atau seumur hidup. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat videonya. Ditanya salah satu media mainstream, gimana sih kamu menetapkan target kamu untuk menjadi korban? Yang menarik itu jawabannya untuk menjadi korelasi dan relevansi dari pembahasan kita. Maka predator yang luar biasa bejatnya ini, yang memperkosa anak kecil, laki dan perempuan, semuanya disikat. Dan akhirnya ketahuan ketika korbannya sudah lebih dari 20 orang. Ketika dia diinvestigasi dan ditanya, apa indikator kamu menetapkan seseorang menjadi korban? Perhatikan, dia berkata, aku lihat dulu. Kalau anak ini tidak memiliki kedekatan dengan bapaknya atau ibunya, jarang dijemput, sering pulang sendirian, sering aku melihat tidak pernah menjumpai rumahnya, saya melihat bapaknya sering ngajak bermain, atau ibunya juga jarang keluar. Karena dia kalau menetapkan korban itu bukan hanya melihat sekali, memang betul-betul dipelajari dulu, didata di mana rumahnya. Karena apa? Dia betul-betul menikmati proses untuk menetapkan seseorang menjadi korban. Masya Allah ya. Orang maksiat aja sabar. Makanya orang ngaji kalau nggak sabar itu kebangetan. Lalu akhirnya kalau dia ngelihat, oh ini tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya, tidak pernah saya dapatkan momen-momen istimewa, anak ini ngobrol dengan bapaknya dengan mesra atau ibunya dengan mesra, baru itu akan dijadikan target. Yang keduanya, kalau dia tidak punya teman dekat.
Kenapa poin 1 dan poin 2 dijadikan sebagai indikator dia menetapkan orang itu menjadi korban? Karena dia berpikir simpel pada kesimpulannya. Kalau anak sudah nggak dekat sama orang tua, seberat apapun dia mendapatkan masalah, dia akan keep silent dan diam. Dia akan menimbun hatinya. Kenapa? Tahu bapak dan ibunya nggak akan merespon ceritanya. Yang kedua, kenapa yang geng itu? Karena dia tidak akan cerita sama teman gengnya. Akhirnya apa? Selamat, dia tidak akan dilaporkan. Karena korbannya akan menyimpan luka itu sepanjang hidup. Lihat, jadi ternyata ada kaitannya dengan masalah keluarga. Makanya akhirnya kita menjumpai tidak ada yang disenangi oleh setan ataupun yang disenangi oleh wali-walinya setan dari kalangan manusia itu kecuali ngerusak keluarga dulu. Karena kalau kita sudah kehilangan keluarga, kita kehilangan kekuatan, Bu. Dai sudah tidak punya support system dari keluarganya, berantakan dia. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam dakwahnya kalau sudah menghadapi masalah, turbulence dan disaster badai itu tidak pernah putus dalam keluarganya. Anak kalau sudah mendapati orang tuanya sudah tidak qurrata ayun, bingung apa yang harus dia pelajari dan bagaimana konsentrasi dia belajar. Saya ambilkan contoh nyata saja. Saya alhamdulillah dengan izin Allah punya orang tua yang sangat rukun. Sampai mereka meninggal saling mencintai dan kalimat bapak pertama kali setelah mengucapkan istirja ketika ibu meninggal dunia adalah, "Bapak ridho, kamu jadi istrinya bapak selama ini Bu E, silakan Bu E pulang." Itu kalimat pertamanya bapak setelah kalimat istirja. Tapi bagaimanapun bapak dan ibu saya rukun sepanjang hidupnya, bagaimanapun manusia tetap mereka adalah manusia yang pernah bertengkar. Pernah mereka kepelicut. Kepelicut itu apa ya? Tidak sengaja, qadarullah. Mereka pernah bertengkar, Bu, di depan saya ketika saya masih kelas 2 SD. Saya kelas 2 SD. Ibu-ibu dan bapak mungkin sudah SMP. Saya masih kelas 2 SD. Mungkin, gak usah marah, mungkin. Maka ketika bapak ibu bertengkar, ibu saya saya masih ingat momennya itu, ibu saya habis nyuci, masih keletihan habis nyuci, bapak pulang, si istirahat siang dari tempat beliau bekerja pulang. Entah apa yang menjadikan mereka bertengkar dengan adanya baju yang masih basah, yang baru dicuci ibu, ada bapak. Pertengkaran itu sudah puluhan tahun saya lihat, tapi memori pertengkaran itu tidak pernah mampu saya lupakan. Walaupun setelah itu tidak pernah lagi ada pertengkaran. Biasanya pertengkaran setelah itu diam-diaman kalau bapak dan ibu. Kalau bapak saya sudah ngomong, bilang sama ibumu, nah ini bertengkar. Biasanya begitu. Ini kalau ketawa semua berarti ini juga sama pelakunya. Tapi Masya Allah ya. Tapi disitulah kita akhirnya paham. Loh, ternyata perkara yang paling menyakitkan yang dilihat oleh setiap anak itu bukanlah ketika mereka tidak dikasih jatah makan. Kalau ada anak kita minta mainan, kita belum bisa membelikan. 2 hari pun dia lupa, memori tidak bisa dibelikan anak. Kenapa? Walaupun anak itu manja, tetap ada bongkahan hatinya itu yang memiliki sayang sama bapaknya dan pengertian. Kalaupun ada anak minta jilbab, uang kita lagi sedikit karena ternyata BBM lagi naik, akhirnya kita pengen beli bensin gitu. Maka sesungguhnya tidak dibelikan jilbab itu 2 hari 3 hari anak kita nanti memorinya akan memudar. Tapi kalau ada anak melihat bapak ibunya bertengkar, memori itu tidak akan bisa dihapuskan. Untuk memberi arti kepada kita seberapa besar kehilangan energi seseorang ketika tidak mendapatkan ketahanan pada kehidupan berkeluarga.